pada bab tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita ini sebagai wali, ya, sebagai kekasihnya. Jadi di poin yang kedua ini kita berbicara secara global tentang akidah kita kepada Rasulullah SAW. Setelah kita melewati akidah kita terkait masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu beragam, yang memang berkaitan dengan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita masuk kepada sifat-sifat atau akidah secara global bulan yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan kita belum menyempurnakan bab ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan bab ini. Lalu kita masuk kepada bab tentang kalam, ya, sifatul kalam, sifat kalam dari Allah yang memang nantinya menjelaskan kepada kita semua tentang akidah kita kepada kalam Allah atau kepada Al-Quran yang merupakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, poin ke-13 dan poin ke-44, Syekh Al-Tahawi beliau mengatakan wa kullu da'wan nubuwwati ba'dahu fal-ghaibun wa awal. Dan setiap klaim atau pernyataan tentang kenabian setelah Rasulullah SAW jelas itu menyesatkan, tersesat dan bersumber dari hawa nafsu. Dan poin ke-44-nya wa huwal mad'u ila ahadil jinni, dan dia diutus kepada seluruh bangsa jin, wa kafatil wara bil haqqi wal huda, dan juga kepada manusia dengan hak, dengan kebenaran dan juga petunjuk, wa bin nur wal hidayah, dengan cahaya bulan. Inilah jamaah sudah kita yakini bersama, ya, bahwasanya di poin yang terdahulu jelas nanti kita adalah maqamun nabi wal mursalin, penutup para nabi. Jadi kalau ada klaim yang mengaku kenabian Rasul setelah beliau, tersesat sudah, bahkan kufur. Dan kita banyak mendapatkan hal ini, ya, di media-media yang terdahulu. Tentunya munculnya nabi-nabi. Dulu ada istilahnya Ahmad Musaddiq, ya, Ahmad Musaddiq, ya, Eden, kemudian Solihin itu dari Bandung, Sayudi dan lain sebagainya, mengklaim bahwa dirinya nabi. Jelas Ahmadiyah juga mengklaim dirinya sebagai nabi setelah Rasulullah SAW. Tentu ini adalah hal yang menyesatkan. Dan ironisnya jemaah, pasti ada saja, ya, pengikutnya. Sedikit banyaknya pasti ada pengikutnya jemaah. Jadi pasar di Indonesia ini lumayan juga, ya. Kalau ada orang yang mengatakan saya nabi dan saya rasul, ada saja pengikutnya sedikit banyak. Ini ironisnya jemaah. Maka dalam hal ini jelas, ya, Al-Allamah Fauzan pun mengatakan nabi kita adalah penutup para nabi. Bahkan dakwah atau klaim setelah beliau itu batil dan juga kufur. Adapun jamaah, jangankan orang-orang biasa, ya, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa yang nanti kan turun di akhir zaman, berdampingan dengan Imam Mahdi, berperang melawan Yahudi, ya, nanti di akhir zaman. Dan Yahudi saat itu ya sudah ada Dajjal. Peperangan yang memang peperangan besar, ya, antara Yahudi dan juga kaum muslimin. Yahudi komandonya Dajjal, sedangkan kaum muslimin ada Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Yang perang saat itu adalah perang atas nama agama Allah, perang untuk meninggikan kalimat Allah, dan perang untuk Allah jemaah. Jadi perang satu berbawa atribut Allah. Sehingga apa? Seluruh membantu kaum muslimin, sampai batu-batu dan pohon pun ikut membantu berbicara secara hakikat, berbicara sebagaimana manusia dengan lisannya. Ya, jadi bukan secara maknawi.
jelas hadisnya. Dalam Imam Muslim, Nabi kita mengatakan la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimuna al-yahuda, sampai orang-orang muslim memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtulul muslimun, orang-orang muslim memerangi mereka. Hatta yattabi'al yahudi min wara'il ajari wasyajar, sampai orang Yahudi ini bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayaqulul ajaru wasyajaru, dan kemudian batu dan pohon berbicara secara dengan benar. Ya muslimu, ya abdullah, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ada Yahudi mati, ini Yahudi ada di belakang saya. Padahal uqtulhu, kemarilah, bunuh dia. Idal ghawad min sajadil Yahud, kecuali pohon ghawad, karena itu pohonnya orang Yahudi. Pohon ghawad ya, pohon yang berduri, yang banyak tumbuh di Baitul Maqdis. Dan Yahudi mereka banyak menanam pohon tersebut juga yakin ya akan kebenaran hadis tersebut. Itu adalah penanam bagi kaum muslim. Adapun Nabi Isa ketika turun nanti di akhir zaman, dia tidak membawa syariat yang baru, jemaah. Tidak. Maksudnya dia tidak membawa nabi dan rasul baru. Tidak. Tetap itu telah ditutup oleh Rasulullah SAW. Dan beliau tetap akan membawa pembaharuan untuk agama Rasulullah SAW. Pembaharuan sih bukan mengganti, tapi diperbaharui ini, diperbaiki lagi. Seperti membunuh babi, ya, mengklaim bahwasanya dia bukan seorang Tuhan. Inilah nanti turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dia tetap mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan saya mengatakan wa yakum bi syariat Islam, dia tetap menggunakan hukum syariat Islam meskipun beliau seorang nabi, jemaah. Jelas ya, klaim dakwah setelah Rasulullah, setelah Nabi kita adalah suatu kesesatan. Kemudian di poin yang ke-44 ini, bahwa Nabi kita ini memiliki keistimewaan, jemaah, diutus untuk seluruh manusia. Bahkan bangsa jin pun didakwahi oleh Rasulullah SAW. Karena ini berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Nuh, ya, Nabi Isa itu hanya buat umat mereka saja. Ya, terkadang para nabi ini datang dengan syariat, datang nabi baru, disempurnakan lagi, dihapus lagi, disempurnakan. Tapi Nabi kita sudah, ya, sudah mencakup Al-Quran itu, memperbaiki dan menyempurnakan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Sehingga Rasulullah ini untuk seluruh rahmatan lil alamin, untuk seluruh manusia, hatta dari kalangan bangsa jin pun demikian. Jelas di dalam surat Saba ayat 28, Allah Ta'ala mengatakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira, dan tidaklah kami kata Allah mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan juga peringatan. Dan dalam surat Al-A'raf Allah Ta'ala mengatakan qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an, wahai manusia, katakanlah wahai manusia, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka risalah Rasulullah untuk manusia seluruhnya, dan termasuk khosais manakib, artinya kekhususan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, cakup semua dari kalangan manusia. Hatta sampai saat ini, jawab, sampai saat ini Yahudi dan Nasrani yang hidup sampai sekarang itu yang harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu orang Arabnya atau orang Ajam, yang disebut orang Ajam ini, atau orang non Arabnya, harus ya beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana Nabi yu'athu ila qaumi khawsatan." Adalah para nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'istu ila nasi 'ammatan, dan aku diutus kepada manusia
manusia seluruhnya. Ini jamaah langsung dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika Rasulullah berpuasa ya di Jazirah Arab, apakah hanya di Mekah saja? Apakah hanya di Madinah saja? Tidak. Ya beliau mengurus surat, menulis surat ke raja-raja Persia, raja-raja Romawi, Najasyi, Heraklius. Beliau ya untuk apa? Untuk mengenalkan Islam sudah bisa kan? Masuk Islam. Ya, ini sudah begitu kuatnya daulah Islamiyah sampai Rasulullah SAW pun mengajak ya di luar Jazirah Arab untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi umum di salah beliau untuk manusia. Sehingga dalam hal ini wajib kita berakidah menurut Al-Alam Al-Fauzan kurang lebih 3 aspek. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW hanya hamba dan utusan Allah. Yang kedua, beliau ini adalah orang penutup para nabi dan para rasul dan tidak ada nabi setelahnya. Dan yang ketiga, kewajiban kita yang harus kita yakini adalah risalah beliau, artinya kerasulan beliau itu mencakup untuk keseluruhan, baik itu manusia dan jin sekalipun jamaah. Kalau dari untuk manusia jelas, ya. Sedangkan dari untuk bangsa jin, di mana jamaah? Itu ada, ya. Ayat yang sering kita dengar itu dalam surat Al-Jin ayat 1 sampai ayat 2 dan juga surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 31 di mana kalangan dari bangsa jin ini menyimak Al-Qur'an jamaah. Itu apa? Jelaskan dakwah sampai kepada mereka. Dan juga ayat yang saya dengar dalam surat Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaban yahdi ila rusydi fa'amanna bih." Katakanlah, diwahyukan kepadamu bahwasanya kalangan dari bangsa jin ini menyimak. Kalau istama'ah itu bukan samina, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab kan ada samina, mendengar. Kalau istama'ah itu lebih dari mendengar, menyimak. Tentu kekuatannya beda ya antara menyimak dan mendengar. Kalau mendengar ya mungkin sebatas mendengar saja, tapi kalau menyimak mendengar dan memang dia paham dan memang dia berusaha untuk memahami. Inilah dari kalangan bangsa jin, dia menyimak Al-Quran yang dilakukan oleh Rasulullah dan mereka berkata, kami mendengar Quran yang begitu menunjukkan kepada jalan kebaikan, kepada petunjuk, dan kami beriman terhadap Al-Quran tersebut. Berarti ada dari kalangan jin yang memang soleh, yang memang beriman kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Maka ini menunjukkan umumnya risalah beliau kepada manusia juga dari bangsa jin sekalipun. Dan jangan dari Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tahawi mengatakan bahwasanya diutusnya tersebut dengan Buddha atau dengan hak. Hak di sini ulama menafsirkan hak itu berupa Islam, sedangkan Buddha berupa petunjuk Al-Quran ataupun sunnah beliau. Lalu dengan apa? Dengan nur dan dia. Nur dan dia ini kalau kita terjemahkan sama-sama artinya cahaya jemaah, nur dan dia. Tapi kalau kita belajar tentang gramatika bahasa Arab, bisa nama tersebut sama, cuma kekuatan maknanya kan beda. Nur dia, dua-duanya cahaya. Tapi nur ini cahaya yang ringan, ya, cahaya yang ringan. Sedangkan dia cahaya tapi bersama rasa panas. Makanya dalam hadis Rasulullah dari hadis Arba'in, dia mengatakan as-sabru dia jamaah. Ya, as-salatu nurun, as-sabru dia. Salat itu cahaya, sedangkan sabar itu dia cahaya juga, cuma bersama panas. Berarti sabar ini sulit jamaah. Ya, karena orang sabar ini untuk ibadah, sabar ini untuk pasrah kepada menerima takdir Allah, sabar ini untuk melakukan ketaatan. Nah, masa kita di sini? Ya
pasti ini. Kalau nggak salah nggak mungkin jamaah. Ya, kita berjuang, ya, sejenak berjuang waktu sampai Isya, bertakwa kepada Allah dan talabul ilmi dibandingkan dengan syahwat, ya enak syahwat. Bulan awalnya kalau tidak ada keperluan, ya, kalau tidak ada keperluan ngopi, ngobrol sama anak-anak atau yang lainnya, itu kan lebih nyaman demikian. Jadi butuh berjuang, itulah jamaah. Sehingga dia ini cahaya yang dengan kekuatan panas. Inilah yang dinamakan sama oleh Rasulullah SAW. Kemudian jamaah dari mata Allah, kita masuk kepada poin yang baru. Nanti itu menutup pembahasan kita secara global tentang akidah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana nasab beliau, perjuangan beliau, lalu sifat-sifat beliau, bagaimana Allah memuliakan beliau, dan juga bagaimana pula tentang risalah atau Rasulullah kepada seluruh alam. Kita masuk kepada pembahasan yang baru yang terkait dengan masalah akidah terhadap Quran, yaitu poin ke-45. Imam Al-Tahawi mengatakan wa anna al-Quran kalamullah, dan bahwasanya Quran itu adalah ucapan Allah. Jemaah, ini poin penting yang simpel dan kita pun insyaallah berada dalam akidah atau keyakinan ini. Al-Quran adalah ucapan Allah. Itu dari kecil kita dididik demikian. Al-Quran adalah kalam Allah. Ulama menjelaskan kalamullah al-munazzal ala qalbi Muhammadin biwasitati Jibril. Ucapan Al-Quran adalah ucapan Allah yang turun kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Itu kita tahu 3 poin ini insyaallah selama kita di dalam memahami Al-Quran. Yang pertama, ucapan Allah jelas. Kalau ucapan Allah berarti ini zatnya Allah, jangan sifat. Jadi kita berbicara sifatnya Allah. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan yang ketiga melalui perantara malaikat Jibril. Karena ada yang beranggapan bahwasanya Al-Quran ini bukan ucapan Allah, ada sektenya nanti kita jelaskan. Kemudian ada yang mencandai, ya, atau merendahkan bahwasanya malaikat Jibril ini salah menyampaikan Al-Quran yang harusnya bukan kepada Rasulullah. Berarti kan sama saja menuduh atau merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan sekte Syiah, ya, Syiah Rafidhah. Baik, di poin yang ke-45 ini setelah penjelasan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, lalu kita, kata beliau, kata Pak Syarif Saifullah, Anda wajib beriman kepada Quran yang merupakan kalam Allah atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Rasulullah datang dengan bunyi jawab, ya, menyampaikan kepada masyarakat saat itu dengan Al-Quran, dan bukan sama sekali ucapan beliau. Kan ada tuh, ya, jadi itu drama, ya. Kalau kita melihat itu apa, penyimpanan al itu di mana imamnya mengatakan Al-Quran ini produknya Nabi Muhammad, sampai demikian, ya. Dan kita katakan tidak, bukan ucapan atau dari Rasulullah SAW, bukan pula ucapan malaikat Jibril. Al-Quran jelas itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah berbicara dengan Quran, artinya Allah berbicara demikian Al-Quran tersebut. Kemudian diterima oleh malaikat Jibril aki, ya. Kalau kita ada pengajaran taksi, talaki, jadi ditalakikan kepada malaikat Jibril, diterima oleh malaikat Jibril, kemudian ditalakikan kembali kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah mentalakikan kembali kepada umatnya, para sahabat. Soalnya ada dari kalangan orang-orang yang memang menyimpang bahkan sesat, yaitu malaikat Jibril mengambil Al-Quran ini dari Lauhul Mahfuz,
Ya, nah ini adalah hal yang memang fatal sekali ya, keliru tentang orang-orang yang sesat mengklaim demikian. Jadi malaikat Jibril ini mengambil Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, bahkan Allah menciptakannya. Allah menciptakan Quran. Jadi Quran ini produk atau makhluk, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan Al-Quran. Allah tidak menciptakan Al-Quran. Maka siapa yang mengklaim demikian secara umum itu kufur hukumnya ya. Secara umum hukumnya kufur, bahkan keluar dari milah atau agama. Jika mengatakan Al-Quran ini makhluk, Allah menciptakan Al-Quran, maka ini secara umum kufur. Kenapa kufur? Karena ya tidak sesuai dengan akidah Rasulullah. Kenapa umum? Karena ya harus ditegakkan dulu hujah, harus ditegakkan dulu apa? Penjelasan. Nah di sini kalau memang masih ya nggak nerima atau bodoh setelah datangnya hujah, ya udah berarti bisa itu dihukumi secara mutlak, itu secara apa? Secara personal, secara hakim itu kufur jamaah. Bagaimana yang digawangi oleh sekte Jahmiyah? Kita dengar ya, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang memang dua sekte ini jelas di dalam masalah akidah mereka mengingkari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kalam bagi Allah, sifat berbicara bagi Allah mereka hilangkan jemaah. Mereka tidak terima. Jadi bagaimana tidak terimanya? Ya udah, aturan ini diciptakan. Kenapa? Karena sifat ini nggak beda dengan makhluk sih. Yang punya sifat itu pasti makhluk. Sedangkan kalau Tuhan sifat, berarti ya apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Inilah jamaah ya, sekte Jahmiyah dan Mu'tazilah. Hati-hati, tidak menutup di dalam sekarang ada yang memang kalau pikirnya demikian. Tidak maksudnya jadi taklid ya. Kalau dari istihad ya mungkin kita bisa terima, tapi kalau memang bukan ahli istihad, bukan ulama besar nih, ya kalau ada pemahaman seperti ini kita dakwahkan. Kalau memang bisa rujuk, ya alhamdulillah. Kalau tidak ya kita cari sumber ilmu yang baik lagi. Al-Quran adalah ucapan Allah, baik itu hurufnya ataupun makna-maknanya. Dan Allah berbicara ya dengan Al-Quran tersebut, maka kita wajib mensifati bahwasanya Allah itu berbicara ya, Allah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk sifat fi'liyah, perbuatannya Allah ya, sifat fi'liyah, perbuatannya Allah. Hanya yang memang pembatasan untuk kita semua dan bukan ranah kita, yaitu kaifiyahnya, deskripsinya. Jadi bagaimana Allah berbicara, nah ini yang memang kita nggak bisa untuk mengungkapkannya jamaah. Paham ya? Jika Allah Subhanahu wa taala yang fi'liyah atau dzatiyah, ketika berbicara kaifiyah dan deskripsinya, maka ulama Ahlussunnah dari kalangan mazhab seperti Imam Syafi'i dan seterusnya sampai Hanbali, Maliki dan Abu Hanifah, mereka tidak mengatakan dengan kaifiyah atau deskripsi. Deskripsi ini ya Pak, bagaimana Allah berbicara, bagaimana wajah Allah. Nah itu tidak boleh yang menjadi mutlak untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemahamannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pemahaman kita meyakini secara hakikat bahwasanya Allah memiliki sifat dari sifat yaitu Allah berucap dan berbicara. Banyak jawab. Dia tidak. Karena nanti berkaitan dengan Al-Quran dan juga sifat kalam. Ya tanya. Siapa Nabi Allah yang digelari Kalimullah? Jadi orang yang diajak langsung berbicara oleh Allah. Siapa ya Pak? Nabi Musa, Ibu Itu Sina. Ya kan? Seperti itu. Itu berjawab berbicara oleh Allah ya. Terkenal suara.
bagaimana jelas ini bukan ranah kita, karena kita berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maknanya ma'ruf diketahui secara hakikat dalam berkaitan dan deskripsi majhul itu tidak diketahui. Itu poin yang ke-45 ya jamaah terkait tentang Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian poin yang ke-46-nya minhu bada ila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Darinya ya, maksudnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermula tanpa adanya deskripsi secara ucapan. Enggak tahu deskripsinya bagaimana, dan diturunkan kepada Rasulullah SAW secara wahyu. Itu ada jamaah. Jadi Al-Quran turun dari Allah dan memang Allah berbicara dengannya dan diturunkan pula oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad dan tidak kepada selain Rasulullah SAW. Tidak seperti orang-orang yang mengklaim, artinya yang memang menghindari sifat kalam untuk Allah. Quran itu dari Jibril katanya, ya, atau dari Lauhul Mahfuz, atau dari Hawa. Ya, sesungguhnya Al-Quran dan turunnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara historis, jelaskan kan? Jika ada pengajian di Quran, biasanya ketika bulan puasa ya, itu historisnya harus dijelaskan kepada masyarakat dari sisi akidah. Harus ini, lalu baru dijelaskan dari sisi pengamalannya. Al-Quran jamaah 30 juz itu diturunkan secara global dari Lauhul Mahfuznya. Hanya ketika turun ke dunia bertahap sesuai kebutuhan. Ya, kebutuhan manusia itu sendiri. Itu dijelaskan oleh para ulama yang antaranya di dalam Ulumul Quran karya Syekh Dr. Nana Oban yang terkait masalah historis turunnya Al-Quran. Kemudian didengar oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi SAW secara wahyu, dan Rasulullah menyampaikan kembali kepada manusia. Kalau seandainya umpama jamaah Quran ini dari ucapan manusia, pasti dong ada yang bisa menandingi Quran ya. Iyalah secara logika ada yang bisa menandingi Quran, dan itu umpamanya. Jangan di zaman kita ini hampir kita tidak dapati, kalaupun ada sedikit orang yang pandai syahid bahasa Arab, susah. Gak ada di zaman sekarang kayak gitu. Yang balaghahnya sampai tinggi itu gak dapat di zaman sekarang jamaah. Kalau di zaman dulu umurnya, ya dulu kami belajar bahasa Arab ini, ya ekat bahasa Arab ini ada pelajaran balaghah, sastra bahasa Arab. Dan di sana ada pelajaran ada jenis akhlak, tapi apa? Sastra. Ada itu yang paling hebat yaitu di zaman jahiliyah. Di orang terjago, ini zamannya jahiliyah. Syairnya hebat semua. Ketika di Mekah ini, Rasulullah berapa kali berhadapan dengan orang Mekah jago syair itu. Bahkan di sana ada kontesnya. Dulu di Mekah ini ada namanya pasar bekas. Dibuat podium atau dibuat bahasa kitanya apa tuh namanya yang gitulah, buat kontes syair Arab yang menang itu nanti dipajang syairnya di sawer pula tuh. Sawer sudah ada zaman dulu, tapi sawernya sawer sastra. Kalau sawernya di sekarang ya jelas ya, itu sawer yang muka jago adanya, sehingga sehebat apapun jago yang syair zaman dulu gak bisa jamaah mendatangkan yang semisal dengan Quran. Coba deh kita lihat surat yang pendek aja. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Sampai itu indah akhirnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al khairan min tadbir. Ini orang jago gak bisa dari ini buat Al-Quran walaupun satu ayat.
bukan 114 surat. Mereka nambahin Quran. Dari besar mereka namanya surat Al-Wilayah, kalau namanya. Jadi surat Al-Wilayah itu Syiah. Ya, jadi itulah tampilan mereka. Baik jamaah. Jadi gak ada yang mampu menandingan Quran sampai Allah Subhanahu wa taala berikan suatu tantangan kepada manusia. Wa idzu fi raibin mimma nazala 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli wa syuhada'u min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, katakan satu surat saja yang semisal, lalu panggil sekutu-sekutu kalian dan selain Allah silakan. Kalau kalian memang benar, tidak bisa semua, ya tidak bisa. Makanya kalau kita belajar bahasa Arab, belajar sirah, ketika masa-masa Rasulullah di Mekah yang Indonesia. Karena Mekah ini dulu banyak disinggahi dari Persia, dari Jazirah yang lainnya. Itu ada, kalau tidak salah namanya Tufail al-Dusri. Ya, kebetulan saya juga suka ngisi itu sirah. Pada bab ini ada nama orang yang datang sirah ke Ka'bah, namanya Tufail al-Dusri. Pemuka suatu kaum, orang hebat, orang cerdas dan pandai sastra. Ya, Tufail al-Dusri. Dan Tufail ini diingatkan oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan yang lainnya. Mungkin bahasa kitanya, kamu jangan dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad, jangan berbicara, jangan itu, dia itu menyihir, dia itu bisa memisahkan keluarga kalian. Akhirnya baik ya. Demi Allah saya tidak akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi pada Allah dia dipertemukan oleh Rasulullah ketika di Ka'bah. Dia makin dekat, terjadilah komunikasi, terjadilah percakapan. Rasulullah membalangun dan after di hadapan Tufail al-Dusri. Apa yang dia jawab? Aku Tufail ini aku jawab. Ya, dan dia beranggapan politik. Gak mungkin seorang manusia bisa mengeluarkan kata-kata demikian. Karena Tufail sampai di sana dia ini masuk ke dalam agama Islam. Demikian dengan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun orang Arab Fusha, ya. Fusha ini orang Arab yang resmi, yang paling fasih itu tidak bisa mendatangkan satu surat atau ayat saja seperti Al-Quran tersebut. Al-Quran itu dengan bahasa Arab, ya, dengan bahasa Arab, huruf-hurufnya, dan memang kita mengaji, ya, tilawah dengan Al-Quran yang memang bahasa Al-Quran. Kemudian di poin yang ke-47-nya, wasaddaqahul mu'minuna 'ala dzalika haqqan, dan orang-orang beriman membenarkannya dengan benar. Poin ke-48-nya, wa ayqanu annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqah, dan orang-orang beriman meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam atau ucapan Allah dengan hak. Dalam surat Takwir ya dijelaskan, innahu la qawlu rasulin karim li quwwatin inda al-arsil makin. Artinya maksud dari malaikat Jibril ini hanya sebatas sanad saja, ya, hanya sebatas menyampaikan saja, dari alat tabligh menyampaikan, bukan penisbatan Al-Quran kepada dia, artinya malaikat Jibril ataupun kepada Rasulullah, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di poin ke-47 tadi ya dijelaskan jelas itu dibenarkan oleh orang-orang beriman, dan poin ke-8-nya lagi-lagi sekte dari Jahmiyah dan Mu'tazilah menganggap bukan ucapan Allah, tapi mereka giring opini jadi majas. Terakhirnya memang apa sih itu majas? Perhatian dalam majas ya. Apa majas? Ya ucapan-ucapan yang memang bukan sebenarnya kan majas. Dan kalau dalam belajar usul fikih itu, majas ini ma'udhi'a li ghairi haqiqatihi. Jadi kata yang memang diletakkan bukan secara hakikatnya. Ini majas. Contoh, makanya ini
persingkat masuk masjid. Logis ya? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bisa nggak kira-kira singa masuk masjid? Bisa nggak? Masuk akal. Berarti itu bukan majas, bukan ya. Ada lagi. Seekor singa berapi-api di atas mimbar. Kira-kira majas atau hakikat ini? Kenapa majas? Gambaran orang yang pidato atau orasi seperti singa pemberani. Nah, jadi ada koordinat atau indikasi dalam Quran bukan majas. Secara hakikat sebagaimana yang dikatakan oleh orang Jahmiyah dan juga Mu'tazilah jemaah. Ya, baik. Mungkin itu saja ya yang kita sampaikan dari poin 48. Nanti kita masuk kepada poin selanjutnya, bahwasanya Al-Quran bukan makhluk dan bukan seperti ucapan manusia. Mudah-mudahan ini semakin mengokohkan kita terhadap akidah kita, terhadap akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah dan juga kepada Allah yang lainnya, terutama di dalam hal ini tentang masalah Al-Quran, sehingga kita bisa lebih selamat. Dan itu dari sisi akidah. Kemudian dari sisi yang lainnya, kaidah yang lainnya, kita bisa sesuai kewajiban kita membaca, memahami serta mengamalkan dengan pemahaman yang benar. Baik jemaah, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, kaidah dari pengajian yang kita dapatkan bisa berbuah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bernilai dan juga bisa mengokohkan keimanan agama dan akidah kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu ala nabiyina Muhammadin. Kita tutup